Halo semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih masih bersama YouTube channel Wayne Anthony dalam kisah terbaru Santet Selangkangan. Ini bukan sekedar santet, ini kiriman yang ditujukan untuk memisahkan dua hati, untuk membuat suami istri tidak akur, saling benci, saling menjauh, dan akhirnya akan bercerai. Sebelum saya membacakan ceritanya, saya berharap teman-teman dimanapun berada agar selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Malam itu Bagus baru saja pulang dari toko sembako miliknya. Wajahnya terlihat kusut, rambutnya cak-cakan. Baju yang ia kenakan sudah basah karena keringat. Ia langsung duduk di kursi teras rumah. Sesekali tangannya mengusap wajahnya yang masih basah karena keringat. Wulan yang saat itu ada di dalam kamar langsung berjalan keluar setelah mendengar suara motor suaminya. Ia berjalan ke arah teras rumah dan duduk di samping Bagus. "Udah pulang, Mas?" tanya Wulan, suaranya pelan. Pandangannya tertuju pada Bagus yang duduk di sampingnya. "Kamu ada masalah, Mas?" Bagus tidak menjawab. Pandangannya menatap kosong ke arah halaman rumah yang gelap. Tangannya memegang putung rokok yang masih menyala, sambil sesekali memutar putung rokok yang ada di tangannya. Beberapa saat, Wulan memperhatikan wajah suaminya yang terlihat sedikit pucat. Rambutnya bergerak sedikit saat tertiup angin. "Mas, kamu dengar aku kan?" Suara Wulan kembali terdengar, kali ini lebih keras. Dengan gerakan refleks, Bagus langsung menoleh ke arah Wulan. "Gak usah cerewet, lebih baik sekarang kamu masuk dan ambilkan aku minum." "Aku cuma tanya, Mas, kenapa akhir-akhir ini kamu pulang selalu larut? Dan aku lihat wajahmu semakin hari juga semakin pucat. Kamu sakit, Mas?" Suara Wulan pelan, nyaris tenggelam oleh suara angin yang bertiup di halaman rumah. Bagus tak menjawab, rokok menyala di jari. Matanya menatap kosong ke arah halaman yang semakin gelap. Asap menari di antara cahaya lampu redup. "Mas, aku tanya baik-baik." Wulan mendekat, mencoba menyentuh bahunya. "Kamu dengar kan?" Bagus menepis tangan istrinya keras. Udah, jangan cerewet," bentaknya. "Lama-lama aku muak terus berada di sini." Nada suaranya tajam seperti cambuk. Bagus segera berdiri dari tempat duduknya dan langsung masuk ke dalam rumah. Wulan hanya terdiam. Dadanya bergetar menahan air mata. Dulu sekeras apapun masalah yang mereka hadapi, suaminya tak pernah meninggikan suara. Bagus akan menggenggam tangan Wulan, menatap matanya, dan berkata lembut jika semua bisa mereka lewati bersama. Tapi kini tatapan itu terasa begitu dingin, penuh kemarahan yang tak dimengerti. Wulan dan Bagus adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah sekitar 2 tahun lalu. Usia yang masih terbilang muda untuk menjalani kehidupan rumah tangga terkadang membuat keduanya terseret dalam masalah rumah tangga. Namun, walaupun demikian, pertengkaran yang terjadi hanya berlangsung beberapa jam saja. "Minum dulu kopinya, Mas." Wulan meletakkan secangkir kopi di atas meja kecil yang ada di samping ranjang. "Gimana toko hari ini, Mas?" Bagus terdiam beberapa saat. "Bawa kopi itu keluar, jangan ganggu aku. Malam ini aku mau sendirian." Suaranya terdengar pelan, tubuhnya membelakangi Wulan yang duduk di sisi ranjang. "Kamu gak makan dulu, Mas?" Cerewet, aku bilang bawa kopi ini keluar sekarang," bentak Bagus. Ia langsung menoleh refleks ke arah Wulan. Wulan mundur perlahan. "Aku cuma pengen kita kayak dulu, Mas." Dulu udah lewat, Lan." Bagus berdiri, matanya menatap Wulan tajam. Tatapan itu terlihat berbeda, tidak ada kelembutan di dalamnya. Suasana seketika hening, hanya suara nafas mereka yang tertahan dan detik jam dinding yang terasa menyiksa. Malam itu di kamar yang lain, di saat semua orang terlelap dalam tidurnya, Wulan terlihat duduk bersimpuh. Air mata menetes membasahi mukena putih yang ia gunakan.
Sesekali ujung muknanya tersingkap terkena angin yang bertiup dari kipas angin kecil yang menyala. Tidak ada yang ia inginkan saat ini selain perubahan sikap sang suami dan kesabaran hati dalam menghadapi setiap masalah. Pagi datang begitu cepat. Suasana desa perlahan mulai ramai. Matahari merangkak keluar dari persembunyiannya. Beberapa warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Suara motor tua Bagus membangunkan Wulan. Ia tergesa keluar kamar, menahan sisa kantuk. Jaket tipis membungkus tubuh Wulan yang semakin hari terlihat semakin kurus. "Mas, kamu gak sarapan dulu, Mas?" serunya dari ambang pintu rumah. Bagus tak menoleh, helm sudah di kepala. "Aku makan di luar saja," jawabnya singkat, lalu gas motor meraung meninggalkan halaman. Wulan berdiri di ambang pintu, menggenggam kusen pintu dengan erat. Matanya menatap punggung suaminya yang menjauh di jalanan kampung yang berkabut. Jam menunjukkan pukul 9 pagi. Wulan yang sedang membersihkan rumah dikejutkan oleh kedatangan Bu Yayu, mertuanya. Perempuan berusia 50 tahun itu mengenakan daster bunga-bunga dengan rambut disanggul rapi dan wajahnya tersenyum manis. "Wulan, Bagus mana?" tanyanya. Matanya menyapu seluruh ruangan mencari keberadaan sang putra. "Kok tumben jam segini belum kelihatan?" "Mas Bagus sudah berangkat kerja, Bu," Wulan menjawab pelan. Ia langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa. Bu Yayu duduk di kursi, menatap sekitar. "Berangkat kerja, tumben. Biasanya kan dia berangkat jam 11 ke toko." Wulan hanya menunduk. "Akhir-akhir ini Mas Bagus sibuk banget, Bu." Bu Yayu menatap wajah menantunya dengan lekat. Alisnya mengkerut. "Lan, kalian baik-baik saja kan? Atau ada yang kalian sembunyikan dari ibu?" Wulan menatap mertuanya. "Aku nggak tahu, Bu. Tapi akhir-akhir ini Mas Bagas berubah. Dia jadi lebih sering marah-marah, sampai-sampai aku nggak kenal siapa dia." Bu Yayu tersenyum kecil. "Perubahan itu wajar, Lan. Mungkin dia cuma jenuh. Kamu sabar aja. Jangan banyak menuntut." Wulan menggigit bibir, menahan kata-kata yang ingin keluar. Ada getar aneh di dadanya setiap Bu Yayu bicara. Entah kenapa, senyum lembut perempuan itu terasa menyimpan sesuatu. Menuntut? Apa mungkin ibu benar? Kalau selama ini aku terlalu cerewet dan banyak menuntut sampai membuat Mas Bagas jenuh? Wulan bergumam dalam hati. "Bu, aku curiga Mas Bagus punya perempuan lain." Akhirnya Wulan berani bicara. Senyum Bu Yayu membeku sejenak, tapi cepat sekali ia menutupi dengan tawa kecil. "Halah, Lan, jangan mikir yang enggak. Bagus itu anak ibu yang penurut. Selama ini dia juga gak pernah aneh-aneh. Jadi gak mungkin dia selingkuh. Justru kamu sebagai istri harus banyak-banyak introspeksi diri. Jangan suka terlalu cerewet dan banyak ngatur, apalagi cemburu gak jelas." "Tapi akhir-akhir ini dia sering pulang malam, Bu. Kadang gak pulang sama sekali. Mungkin tidur di toko. Kadang juga kan dia tidur di rumah ibu. Lagian laki-laki kalau dicurigai terus malah tambah jauh." Bu Yayu menatap tajam. Nada suaranya lembut tapi menekan. "Jangan bikin anakku risih, Wulan. Kadang istri harus tahu diri." Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Wulan menunduk, tangannya meremas ujung jilbabnya sampai kusut. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Legi. Angin bertiup kencang membawa udara dingin masuk ke dalam rumah. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Namun, Bagus belum juga pulang. Beberapa kali, Wulan mencoba menghubungi ponsel suaminya, namun tidak aktif. Wulan duduk di teras, mengenakan jaket tipis, menatap jalan gelap di depan rumah. Setiap suara motor lewat membuatnya berharap, tapi yang datang hanya dingin dan petir yang sesekali membelah langit. Sekitar pukul 11,
Motor itu akhirnya terdengar. Wulan berdiri cepat. "Mas." Bagus turun tanpa menatapnya. Bajunya basah kuyup, langkahnya berat. "Mas, udah jam 11. Kok kamu baru pulang? Kamu dari mana? Aku sampai khawatir. Lihat bajunya sampai basah kayak gini." Wulan memborong pertanyaan kepada suaminya. Udah aku bilang jangan banyak ngomel." "Mas, aku cuma..." Bagus mendorong bahu Wulan. Tidak keras, tapi cukup membuat Wulan terhuyung. Air mata Wulan jatuh seketika. "Mas, kamu kenapa jadi begini?" Bagus menatapnya. Mata itu gelap, kosong, dan sesaat seperti bukan milik manusia yang dulu ia kenal. "Aku capek, Lan. Capek sama kamu." "Capek kenapa, Mas? Aku salah apa?" tanya Wulan sambil terisak. "Karena kamu," Bagus menjerit. "Kamu bawa sial. Sejak nikah sama kamu, toko nggak pernah rame. Rezeki seret, dan lihat kita sudah menikah 2 tahun, tapi kamu belum juga bisa memberiku keturunan. Aku muak." Wulan terpaku. Kata-kata itu seperti pisau menembus dadanya. Bagus berbalik. Ia segera berjalan ke rumah Bu Yayu, meninggalkan Wulan di rumah sendirian. Keesokan harinya, Wulan berusaha menenangkan diri. Wulan menyapu halaman, mencoba berpikir jernih. Tapi setiap kali mengingat mata Bagus semalam, tubuhnya merinding. Siang menjelang sore, Bu Yayu datang lagi. "Bagus di mana?" tanyanya sambil menenteng kantong belanja. "Belum pulang, Bu." "Belum pulang?" Bu Yayu masuk, meletakkan kantong di meja. "Ini, Ibu bawain sayur buat kamu. Kayaknya kok kamu kurusan ya? Makan sih yang bener." Wulan tersenyum samar. "Iya, makasih, Bu." Saat Wulan sibuk di dapur, Bu Yayu berjalan pelan ke kamar Bagus. Ia membuka pintu sedikit, memandangi tempat tidur yang berantakan. "Wulan, semalam Bagus bilang sama Ibu kalau kalian bertengkar lagi." Wulan meletakkan secangkir teh hangat di atas meja. "Iya, Bu. Aku hanya nanya kenapa dia pulang terlambat, tapi dia justru marah dan menganggap aku pembawa sial." "Makanya jadi istri itu gak usah banyak tanya. Suami pulang bukannya dikasih makan atau minum, malah dikasih omelan." "Apa salahnya kalau aku nanya, Bu?" Bu Yayu langsung memotong ucapan Wulan cepat. "Hei, pertanyaanmu gak salah, tapi waktunya yang gak tepat. Udah, Ibu mau pulang. Lain kali suami pulang, sediakan makan dan minum dulu, bukan pertanyaan." Tanpa menunggu jawaban, Bu Yayu segera meninggalkan rumah. Udara sore itu terasa begitu dingin, namun tidak dengan suasana hati Wulan yang terasa begitu panas. Hari-hari berikutnya, rumah yang dulu terasa begitu damai, kini seolah berubah menjadi neraka kecil bagi Wulan. Bagus makin jarang bicara, dan kalaupun bicara, hanya untuk marah. Bahkan tak jarang, Bagus lebih memilih tidur di rumah sang ibu. Malam itu, Bagus pulang lebih awal dari biasanya. Dengan wajah kusut, Bagus masuk ke dalam rumah. Ia segera duduk di kursi ruang tengah. Wulan mendekat perlahan. "Mas, kamu udah pulang? Aku udah masakin sayur asem kesukaanmu." Bagus tak menjawab. Ia hanya menatap kosong, lalu berbisik lirih, hampir tak terdengar. "Aku gak lapar. Aku udah makan di luar." "Tapi Mas..." Bagas menatap Wulan tajam. "Kalau aku bilang gak lapar ya gak lapar. Jadi jangan maksa aku." Bagus langsung masuk ke dalam kamar, meninggalkan Wulan yang mulai terisak. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membuat genteng berderak. Dari kejauhan, suara anjing melolong panjang, seolah menyambut malam yang baru saja kehilangan cahaya. 1 bulan berlalu sejak perubahan sifat Bagus hari itu. Semakin hari Bagus lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Bahkan ia kerap pulang tengah malam. Pagi itu, sinar matahari hanya menyusup lemah lewat tirai ruang makan. Bagus duduk sambil menyesap kopi hitam yang ada di hadapannya. "Mas, kamu akhir-akhir ini kemana saja? Kayaknya kamu lebih sering pulang larut." Suara Wulan terdengar pelan tapi tegas.
tatapannya dingin. Ngapain tanya begitu? Bukan begitu, Mas. Udah 3 bulan ini kamu pulang lewat tengah malam. Aku khawatir. Aku kerja, Lan. Cari uang di toko buat makan kita. Bukan keluyuran gak jelas. Kerja? Di toko sampai jam 2 pagi, Mas. Mana ada orang belanja di toko sembako sampai jam 2 malam. Bagus menatapnya tajam. Terus sekarang kamu nuduh aku bohong ya? Aku gak nuduh, Mas. Aku cuma pengen tahu sebenarnya kamu kemana selama ini, Mas. Wulan meninggikan suaranya. Apa jangan-jangan selama ini kamu punya wanita lain di luar? Gelas dibanting ke meja. Kopi muncrat ketaplak. Serpihan kaca cangkir berserakan di bawah meja. Udah aku bilang, jangan banyak terus. Urus aja dapur sama rumah. Yang penting aku masih kasih kamu nafkah. Sebagai istri, kamu itu harusnya banyak-banyak bersyukur, bukannya nuntut yang kagak. Lanjut Bagas. Matanya menatap Wulan tajam. Wulan tercekat. Matanya panas. Tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya menatap suaminya lama-lama, mencari sisa kelembutan yang dulu pernah ada, tapi tak menemukannya. Aku bukannya nuntut, Mas. Aku nanya. Apa salahnya sih aku nanya tentang keberadaan suamiku sendiri? Hidup satu rumah denganmu membuat aku semakin muak. Bagus langsung berlalu. Langkahnya tegas, penuh kemarahan. Semakin hari perubahan sikap Bagus semakin membuat Wulan penasaran. Sampai akhirnya suatu hari ia memutuskan untuk mengikuti Bagus saat pulang dari toko. Wulan merasa jika suaminya memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Jam 7 malam tepat, Bagus keluar dari toko. Ia menutup pintu, menenteng tas hitam. Tidak lama, suara motor tuanya meraung meninggalkan toko, berjalan ke arah barat, bukan ke jalan pulang. Wulan berdiri, menatap punggung suaminya. Ia menunggu sebentar, lalu mengikuti dari kejauhan dengan menggunakan motor matic miliknya. Langit malam redup, lampu jalan berkedip-kedip. Motor Bagus berjalan cepat, melewati gang sempit menuju arah sungai kecil di pinggir desa. Wulan menahan nafas, jantungnya berdegup. Sebenarnya dia mau kemana sih? Gumamnya. Tapi saat ia melewati tikungan, motor itu sudah tak terlihat, seolah hilang begitu saja. Hanya ada pagar bambu dan suara air sungai mengalir pelan. Mas, panggilnya lirih, tapi tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya gemerisik daun dan suara burung malam yang entah dari mana. Wulan berdiri beberapa menit, lalu berbalik dengan perasaan tak karuan. Ia yakin Bagus tak mungkin bisa menghilang secepat itu tanpa jejak. Keesokan paginya, Wulan memutuskan pergi ke rumah Bu Yayu untuk menceritakan kecurigaannya kepada sang suami. Assalamualaikum, ucap Wulan sambil langsung masuk ke dalam rumah. Waalaikumsalam. Bu Yayu berteriak dari arah dapur. Wulan, ibu di sini, Dok. Wulan, tumben pagi-pagi ke rumah ibu. Ada apa? Iya, Bu. Aku mau ngobrol sedikit, Bu. Ngobrol apa? Tentang Bagus lagi? Tanya Bu Yayu. Nadanya terdengar tenang, namun sedikit sinis. Wulan menunduk. Bu, Mas Bagus makin sering pulang malam. Dan kalau aku tanya, dia marah. Aku kok jadi semakin takut kalau dia benar-benar ada perempuan lain. Bu Yayu tersenyum samar, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Alah, kamu ini kebanyakan curiga. Makanya jangan kebanyakan nonton sinetron. Bu Yayu menjawab tanpa menoleh ke arah Wulan. Tangannya merapikan kayu yang ada di dalam kompor tungku. Laki-laki, kalau dikejar-kejar pertanyaannya, ya malah kabur, Lan. Tapi Bu, udah Wulan, jangan manja.
Bagus itu bukan kayak laki-laki kebanyakan. Ibu yakin dia gak akan main perempuan. Kamu aja yang gak tahu diri, kerjaannya ngatur, ngomel, bikin rumah gak tenang. Nada bicara Bayu lembut, tapi kata-katanya menggigit. Bu, suara Wulan mulai bergetar. Aku cuma takut kehilangan suamiku. Kalau kamu takut kehilangan, belajar nurut. Jangan sok tahu. Kadang perempuan terlalu ikut campur urusan laki-laki, akhirnya malah celaka sendiri. Wulan menatap mertuanya lama. Entah kenapa, dari tatapan Bu Yayu, ia merasa seperti sedang diadili, bukan diajak bicara. Semakin hari, keharmonisan rumah tangga Wulan dan Bagus semakin hilang. Bagus selalu pulang dalam keadaan marah. Ia kerap menyalahkan Wulan atas kesialan atau masalah yang dihadapinya. Bahkan tak jarang Bagus lebih memilih untuk tidur di rumah Bu Yayu daripada menemani Wulan di rumah. Malam itu, hujan turun deras disertai angin kencang. Gemuruh petir dan cahaya kilat saling menyambar. Aroma tanah basah bercampur daun busuk tercium. Wulan yang saat itu sendirian di rumah memutuskan untuk menghubungi Bagus, suaminya. Mas, kamu gak pulang? Wulan menggenggam ponselnya erat, suaranya parau, penuh lelah. Di seberang, suara Bagus terdengar datar. Malam ini aku tidur di rumah ibu, Lan. Jangan ganggu, aku pulang kalau sempat. Mas, aku cuma mau... Tut. Sambungan telepon tiba-tiba terputus. Suasana mendadak hening. Wulan menatap layar ponselnya lama, lalu meletakkannya di meja. Sudah 3 malam Bagus tidak pulang. Setiap malam, Wulan harus melewatinya sendirian. 1 minggu berlalu. Wulan yang semakin merasakan keanehan pada diri suaminya, diam-diam menemui Ustadz Karim, seorang ustadz yang cukup terkenal dari desa sebelah. Jalan menuju ke rumah Ustadz Karim terasa begitu sepi. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Motor Wulan melaju pelan menembus jalanan gelap yang ada di depannya. Wulan merapatkan jaket tipis yang ia gunakan di tubuhnya sendiri, menahan dingin dan rasa takut, tapi tekadnya bulat. Ia harus tahu siapa yang selama ini sudah membuat rumah tangga mereka berantakan. Rumah Ustadz Karim berdiri di ujung desa. Lampunya redup, tapi dari dalam terdengar suara bacaan Al-Quran. Tenang dan merdu. Wulan mengetuk pelan. Assalamualaikum. Tak lama suara berat menjawab. Waalaikumsalam. Jawabnya. Pintu kayu berderit saat dibuka. Silahkan masuk. Ustadz Karim mempersilahkan Wulan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, suasana menenangkan, tapi membuat bulu kuduknya meremang. Aroma minyak gaharu tercium saat kaki Wulan melangkah masuk. Ustadz Karim duduk bersila di lantai. Usianya mungkin sekitar 60. Rambutnya sudah putih, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Silahkan duduk Nak Wulan, katanya lembut. Apa yang bisa saya bantu? Wulan langsung menunduk. Begini Ustadz, beberapa bulan ini saya melihat ada perubahan dalam diri suami saya. Dia jadi lebih sering marah, kasar, dan sekarang malah jarang pulang. Saya takut ada sesuatu yang mengganggu atau mungkin ada wanita lain di luar rumah. Ustadz Karim memejamkan mata sejenak. Tangannya bergerak perlahan seperti sedang meraba udara. Coba ceritakan dari awal. Wulan menceritakan semuanya tentang perubahan Bagus. Ustadz Karim tak banyak bicara, hanya sesekali mengangguk. Matanya menatap kosong ke lantai, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Setelah Wulan selesai, ia menarik nafas panjang. Apa yang kau alami bukan gangguan biasa, Nak. Ucapnya pelan tapi tegas. Maksud Ustadz, suamimu tidak memiliki perempuan lain, tapi ada yang sengaja mengirim santet pada keluarga kalian. Santet? Ulang-ulang pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Iya, tapi ini bukan sekedar santet. Ini kiriman yang ditujukan untuk memisahkan dua hati
untuk membuatmu dan suamimu saling benci, saling menjauh, dan akhirnya kalian bercerai. Wulan menahan nafas, dadanya sesak. Siapa yang tega ngelakuin ini, Ustadz? Ustadz Karim menatapnya lama. Aku tak bisa sebut namanya, tapi sumbernya sangat dekat dengan kalian. Dekat? Wulan mengulang lirih. Orang itu tahu kebiasaan kalian, pernah makan di rumahmu, tahu jam tidurmu, bahkan mungkin tahu kebahagiaan yang kalian rasakan selama ini. Ustadz Karim menjawab, kalau boleh tahu, apa selama ini kalian punya musuh? Wulan menggigit bibir. Enggak Ustadz, baik saya ataupun suami tidak memiliki musuh atau bermasalah dengan orang lain. Ustadz, apa masih bisa disembuhkan? Bisa, tapi butuh kesabaran dan keberanian. Kau tidak boleh panik ya. Ustadz Karim berdiri mengambil sebotol air dari rak kayu di sampingnya. Cairan di dalamnya tampak bening, tapi ada kilau samar seperti bergetar ketika botol itu diangkat. Air ini sudah dibacakan doa. Campurkan sedikit saja ke dalam air minum di rumahmu, terutama air yang biasa diminum suamimu. Biarkan Allah yang membuka pengaruh hitam itu. Wulan menerima botol itu dengan kedua tangan. Terima kasih Ustadz. Apa saya harus bilang ke suami saya? Jangan beritahu siapapun, bahkan dia. Biarkan tanda-tandanya muncul sendiri. Tanda-tanda? Kalau santet itu memang benar-benar ada. Biasanya setelah air ini diminum, si pelaku akan gelisah. Kadang akan datang sendiri tanpa kau undang, membawa energi marah, takut, atau bahkan mencoba menyingkirkanmu. Wulan merinding. Berarti dia bakal datang ke rumah saya? Bisa jadi, tapi jangan takut. Malam ini kau tidur dengan membaca ayat kursi dan 3 qul. Jangan tinggalkan air ini di luar kamar. Setelah pamit, Wulan berjalan pulang membawa botol itu erat di dada. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Langit gelap, bulan tertutup awan tebal. Sesekali terdengar suara langkah di belakangnya. Ia menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Namun ketika Wulan mempercepat langkah, suara itu ikut bertambah cepat. Siapa di situ? Serunya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya desir dedaunan dan angin yang berputar di telinganya. Saat ia hampir berlari, suara itu berhenti tepat di belakangnya. Wulan tak berani menoleh. Ia hanya memeluk botol air doa itu makin erat dan berlari sekuat tenaga sampai tiba di depan rumah. Begitu masuk, ia menutup pintu rapat-rapat, menempelkan punggung ke pintu kayu, berusaha menenangkan nafas. Keesokan paginya, Wulan menyiapkan air minum seperti biasa. Ia menuangkan sedikit air doa ke teko plastik yang sering digunakan Bagus. Air itu tampak biasa, tapi ketika dituangkan, ada aroma samar seperti tanah basah bercampur bunga melati. Pagi itu, Bagus pulang dengan wajah kusut, matanya sembab, langkahnya gontai. Mas, udah sarapan? Tanya Wulan hati-hati. Belum, jawabnya datar. Wulan menuang air ke gelas. Minum dulu mas. Bagus mengambil gelas tanpa curiga. Begitu air menyentuh bibirnya, ia berhenti sejenak, menatap Wulan. Airnya kok aneh ya? Tanya Bagus, matanya menatap curiga ke arah Wulan. Kenapa mas? Kayak ada rasa tanah. Mungkin tekonya belum kering pas dicuci kali, jawab Wulan cepat, berusaha tenang. Bagus tak menanggapi. Ia minum sampai habis, lalu duduk di kursi sambil memijat pelipis. Beberapa detik kemudian, tubuhnya menegang. Mas, Bagus menggertakkan giginya, wajahnya pucat. Ada sesuatu di kepalaku, katanya serak. Kayak ada yang nyekek dari dalam. Wulan panik. Mas, istighfar, baca doa mas. Bagus jatuh dari kursi. Tubuhnya kejang sesaat, lalu tiba-tiba diam. Air di gelas tumpah ke lantai.
Wulan menjerit pelan dan berlutut di samping suaminya. Mas bangun. Beberapa menit kemudian, Bagus membuka mata pelan. Pandangannya kosong. Mas, kamu gak apa-apa? Bagus memegang kepalanya, lalu berbisik. Ada suara, Lan. Suara apa? Tanya Wulan, matanya terlihat panik. Suara perempuan. Dia marah. Dia bilang aku harus nurut. Kalau tidak dia bakal ambil semuanya. Siapa, Mas? Bagus menatap kosong ke arah pintu depan. Dia bilang, jangan dekat-dekat sama istrimu. Dia hanya mengincar hartamu. Wulan menahan nafas. Tubuhnya lemas. Astagfirullah. Mas, jangan dengarkan bisikan itu. Terus istighfar. Jangan biarkan setan menghancurkan rumah tangga kita, Mas. Wulan berusaha menenangkan sang suami. Bagus berteriak histeris. Tangannya memegang kepalanya yang terasa semakin sakit. Tidak berapa lama, Bu Yayu yang tinggal di samping rumah sudah berdiri di ambang pintu. Kaki tuanya langsung berlari masuk ke dalam rumah Bagus. Matanya melebar saat melihat tubuh Bagus terbaring di lantai sambil berteriak kesakitan. Wulan, bentaknya. Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku? Wajah Wulan langsung terlihat pucat. Tubuhnya gemetar. Keringat menetes di pelipisnya. Walaupun udara pagi terasa begitu dingin. Aku gak ngelakuin apa-apa, Bu. Mas Bagus berteriak setelah minum air ini. Wulan menunjuk ke arah teko yang masih ada di atas meja. Bu Yayu segera mendorong tubuh Wulan hingga membuat tubuhnya terhuyung ke lantai. Kamu pikir ibu bodoh? Kamu pasti sengaja kan ngeracunin anakku agar kamu bisa dapat semua hartanya? Enggak, Bu. Enggak seperti itu, demi Allah, Bu. Aku gak pernah bermaksud seperti itu. Air mata Wulan menetes di pipinya. Alah, alasan. Bu Yayu langsung memapah tubuh Bagus. Mas Bagus mau dibawa kemana, Bu? Tanya Wulan. Ia langsung menghalangi jalan Bu Yayu. Minggir kamu. Aku bawa anakku pergi dari sini. Aku gak sudi anakku dijadikan sapi perahan olehmu. Wulan berdiri di ambang pintu. Tangannya terbuka menutup pintu. Kalau ibu mau pulang, silahkan. Tapi jangan bawa suamiku. Dia suamiku, Bu. Aku yang berhak merawatnya. Suasana seketika hening. Wulan dengan cepat langsung menarik tangan Bagus dari pelukan Bu Yayu. Dengan penuh kemarahan, Bu Yayu segera meninggalkan rumah Bagus. Sejak saat itu, Bu Yayu dan Wulan tidak saling menyapa. Sore harinya, Wulan memutuskan menelpon Ustadz Karim. Assalamualaikum Ustadz. Setelah Mas Bagus minum air doa itu, dia kejang, terus bilang dengar suara perempuan marah. Waalaikumsalam. Berarti air itu sudah mulai bekerja. Jawab Ustadz dengan suara tenang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jangan panik, itu reaksi awal. Kalau benar santet itu ada, orang itu akan mulai merasa gelisah, mungkin akan datang sendiri ke rumahmu. Wulan terdiam. Ya, ia tahu siapa yang mungkin dimaksud, tapi hatinya belum siap mengakui. Lalu apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Jangan melawan, biarkan dia bicara. Kau cukup baca doa dalam hati dan pegang botol air itu. Cahaya Allah akan menyingkap kegelapan dengan sendirinya. 1 bulan berlalu. Kondisi Bagus semakin hari semakin membaik. Bagus kembali menjadi suami yang baik dan sangat bertanggung jawab terhadap Wulan. Pagi itu, suasana desa terasa begitu dingin. Angin bertiup kencang menerbangkan daun-daun kering yang berserakan di luar jalanan desa. Mas, makan dulu, kata Wulan sambil meletakkan sepiring nasi goreng dan telur ceplok di atas meja makan. Bagus memperhatikan meja makan dengan mata berbinar. Wah, rasanya udah lama aku gak ngerasain masakanmu, Dek. Ya udah, sekarang kamu habiskan makanannya. Wulan tersenyum tipis. Matanya memperhatikan Bagus dengan penuh bahagia. Gimana rasanya, Mas? Bagus tidak menjawab. Kepalanya mengangguk dengan penuh antusias. Wulan bersyukur karena pernikahan yang sempat ia pikir akan berakhir justru masih bisa diselamatkan. Dek,
nanti malam kita ke rumah ibu ya, ucap Bagus tiba-tiba. Soalnya udah beberapa bulan ini aku lihat ibu gak pernah main ke rumah kita lagi. Aku jadi khawatir. Wulan menggenggam tangan suaminya. Iya, nanti kita ke sana setelah kamu pulang dari toko. Waktu berlalu dengan cepat. Matahari perlahan merangkak turun. Langit kuning berubah kelabu. Angin sore bertiup pelan, membawa udara dingin yang masuk melalui celah-celah rumah. Assalamualaikum. Suara Bagus terdengar dari luar rumah. Tangannya menenteng kantong plastik hitam. Wulan yang saat itu ada di dalam kamar segera berlari ke arah ruang tamu. Waalaikumsalam. Apa itu, Mas? Tanya Wulan sambil menyipitkan matanya. Bagus mengangkat kantong plastik sedikit ke atas. Ini, tadi aku beli martabak di jalan. Kan sore ini kita mau ke ibu. Wulan mengangguk kecil. Ia segera meminta sang suami untuk membersihkan diri dan menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Beberapa jam berlalu, langit hitam sudah tergantung di atas desa. Suara jangkrik dan kodok terdengar dari seluruh sudut desa. Bagus dan Wulan kini sudah berdiri di depan rumah Bu Yayu. Bagus mengetuk pintu kayu dengan pelan. Beberapa saat kemudian, suara derit panjang terdengar saat pintu terbuka. Bu Yayu muncul dari balik pintu kayu. Wajahnya terlihat sedikit tegang, namun dengan cepat ia menguasainya. Bagus, Wulan, kok datang tiba-tiba? Tanya Bu Yayu. Suaranya terdengar sedikit gugup. Iya, Bu. Bagus tersenyum tipis. Kami mau merayakan kesembuhanku dengan makan bersama di rumah ibu. Bu Yayu menatap keduanya bergantian. Kesembuhan? Alhamdulillah, ibu senang dengarnya. Nada suaranya datar, tapi ada getar halus yang tak bisa disembunyikan. Ya udah, ayo masuk. Jangan kelamaan di luar, nanti kalian sakit. Bu Yayu mempersilahkan anak dan menantunya masuk ke dalam rumah. Mereka masuk ke ruang tamu. Udara di dalam terasa pengap, berat, dan lembab. Wulan duduk di kursi bambu. Pandangannya berkeliling. Tidak ada yang aneh dengan rumah mertuanya itu. Semua terlihat biasa saja, seperti tidak pernah ada kejadian apa-apa. Mas, sini martabaknya, biar aku siapin di dalam. Wulan meraih kantong plastik hitam yang masih ada di tangan sang suami. Bu Yayu tampak gugup. Wulan, kamu kan tamu di sini. Masa iya mau nyiapin makanan? Udah, kamu temenin Bagus aja di sini, biar ibu yang menyiapkan. Enggak apa-apa, Bu. Aku... Dek, udah kamu di sini aja, biar ibu yang nyiapin martabaknya. Bagus memotong ucapan Wulan dengan cepat, membuat Wulan langsung menjatuhkan tubuhnya di sofa. Bu Yayu tersenyum tipis. Ia segera berjalan ke arah dapur, sementara Bagus dan Wulan duduk di sofa ruang tamu. 10 menit berlalu. Wulan yang tiba-tiba merasa tidak nyaman memutuskan untuk ke kamar mandi. Kakinya berjalan pelan seperti mengendap-endap. Dari balik tembok lorong rumah, Wulan melihat Bu Yayu berjongkok di salah satu sudut dengan piring berisi martabak di bawahnya. Mulut Bu Yayu bergerak seperti membaca mantra. Cairan putih kental menetes beberapa kali di atas martabak. Wulan menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar melihat apa yang dilakukan sang mertua. Astagfirullahaladzim, Ibu! Wulan berteriak hingga membuat Bu Yayu terkejut. Wajah Bu Yayu mendadak pucat. Tatapan matanya terlihat gugup. Wulan, sedang apa kamu di sini? Tanyanya gugup. Harusnya aku yang tanya, apa yang ibu lakukan barusan? Suara Wulan terdengar menggelegar, membuat Bagus yang ada di ruang tamu langsung berlari ke arah dapur. Dek, ada apa? Kok kamu bentak-bentak ibu seperti itu? Tanya Bagus yang sudah berdiri di samping Wulan. Mata Wulan masih terpaku pada Bu Yayu yang berdiri di hadapannya. Kamu tanya sama ibu, apa yang baru saja ia lakukan pada martabak itu? Ada apa sebenarnya, Bu? Tanya Bagus perlahan. Bu Yayu memalingkan wajah. Enggak ada apa-apa. Kalau enggak ada apa-apa, kenapa ibu panik? Ibu nggak panik, bentaknya tiba-tiba. Istrimu aja tuh yang nggak sopan datang-datang langsung bentak-bentak ibu. Bu, Wulan itu nggak akan marah jika nggak ada masalah apa-apa, Bu.
Suasana seketika hening. Suhu udara di rumah itu terasa lembab. Namun entah kenapa, udara terasa panas dan berat. Samar-samar, aroma anyir tercium di dalam dapur. Bagus melangkah ke arah Bu Yayu. Setiap langkahnya terdengar berat di lantai kayu. Begitu sampai di samping sang ibu, ia langsung memeluk pundak Bu Yayu dengan lembut. Wulan menahan nafas. Jantungnya berdetak cepat, menahan emosi yang siap meledak kapanpun. Bu Yayu menatap tajam ke arah Wulan. Ada dendam dan kebencian yang terlintas dari sorot matanya. Bu, coba katakan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi? Bagus mengulang pertanyaannya. Ibu sudah mengirim santet selangkang kepadamu. Bu Yayu langsung menundukkan wajahnya. Tangannya meremas ujung bajunya dengan erat. Ya Allah, bisik Wulan menutup mulut dengan tangan gemetar. Wajah Bagus memucat. Tubuhnya terasa limbung. Ya Allah, Bu. Jadi selama ini ibu yang sudah buat rumah tanggaku nyaris hancur. Bagus menatap martabak yang ada di piring lama. Kemudian berucap lirih. Suaranya nyaris seperti desahan doa. Apa ibu melakukannya di makanan ini juga? Bu Yayu tidak menjawab. Wajahnya terus menunduk. Wulan menatap Bu Yayu bingung. Kenapa ibu tega lakukan itu, Bu? Apa salahku, Bu? Bu Yayu menatap wajah Wulan dengan tajam. Kau sudah mengambil semuanya dariku, Wulan. Mengambil perhatian putraku. Mengambil apa yang seharusnya diberikan Bagas kepadaku. Dan karena kamu, uang yang diberikan Bagus jadi berkurang. Bagus menggeleng cepat. Astagfirullah, Bu. Sudah sepatutnya aku memperlakukan istriku dengan baik. Sudah seharusnya aku memberikan kebahagiaan untuknya. Suasana mendadak hening. Hanya ada suara nafas dan detak jantung mereka yang terdengar. Bagus menelan ludah, mencoba mengendalikan emosi yang ada di dalam dirinya. Sementara Wulan hanya diam, wajahnya menunduk. Apa yang kurang selama ini, Bu? Suara Bagus lirih, nyaris tak terdengar. Aku selalu berusaha memperlakukan kalian dengan adil. Berapapun uang yang aku berikan ke ibu, jumlah sama dengan yang aku berikan ke Wulan. Wanita ini jahat, Nak. Dia hanya ingin memanfaatkanmu saja. Dia hanya menjadikanmu sapi perahannya. Bu Yayu berteriak, tangannya menunjuk ke wajah Wulan. Wulan tertegun. Apa? Bu Yayu menangis terseduh. Ibu gak tahan, Nak. Sejak kamu nikah, kamu berubah. Kamu lebih sayang sama Wulan daripada sama ibu. Tangisannya berubah jadi tawa getir. Aku cuma mau kamu balik sayang sama ibu seperti dulu. Makanya aku minta tolong sama orang. Bagus menatapnya tajam. Orang siapa, Bu? Bu Yayu menunduk. Dukun dari pasar bawah. Katanya kalau aku melakukan ritual ini, maka kamu akan kembali ke ibu. Hubungan suami istri bakal rusak dan anak bakal nurut sama ibunya lagi. Wulan mundur, matanya basah. Bu, ibu sadar gak sih, Bu? Ibu nyantet anak sendiri. Bu Yayu menatap Wulan tajam. Aku gak mau kehilangan dia karena kamu. Bagus berdiri gemetar, menahan marah dan air mata. Ibu, kenapa tega banget? Aku anak ibu, bukan musuh. Semua ibu lakuin demi kamu supaya kamu gak dibutakan cinta sama perempuan itu. Perempuan itu istri aku, Bu. Hening menyelimuti suasana di dalam rumah beberapa saat. Hanya suara kipas bambu di langit-langit yang berderit pelan. Bagus melangkah mendekat ke arah sang ibu. Bu, perbuatan ini bukan kasih sayang, Bu, tapi pengkhianatan. Santet itu mengikat tubuh, tapi menghancurkan jiwa. Bu Yayu menunduk, menangis terisak. Ibu menyesal, Nak. Ibu hanya takut kamu ninggalin ibu sendirian di hari tua nanti. Bagus memeluk tubuh renta ibunya. Air matanya menetes perlahan. Aku gak akan ninggalin ibu. Kami akan selalu menemani ibu. Bu, Wulan janji akan berusaha menjadi menantu yang baik untuk ibu dan menjadi istri yang baik buat Mas Bagus. Tapi aku mohon, Bu, jangan lakukan ini lagi ya.
jangan hancurkan pernikahan kami. Wulan meraih tangan Bu Yayu. Bu Yayu mengangguk cepat. Iya, ibu janji, ibu janji, ibu janji. Bu Yayu menatap Wulan dan Bagus dengan mata penuh penyesalan. Maafkan ibu, Wulan. Maafkan ibu, Bagus. Ibu salah besar. Wulan hanya bisa menangis. Aku maafkan, Bu, tapi tolong hentikan semua ini ya, Bu. Bagus berlutut di depan ibunya, memegang tangannya yang berkeriput. Kami janji, kami gak akan pernah ninggalin ibu, tapi jangan begini lagi ya, Bu. Sejak malam itu, keharmonisan keluarga Bagus dan Wulan kembali terjalin. Sesekali mereka selalu berkunjung ke rumah Bu Yayu untuk sekedar menghibur dan memberikan perhatian lebih kepada wanita paruh baya itu. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa mengambil hikmah. Wen Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.